Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah bulanan Korda Jawa Barat. Hari ini dilayani oleh kami dari WBI Korwil 3 Jawa Barat. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita akan terima jamahan dan lawatan Tuhan. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Bulan Oktober berbicara tentang bulan misi. Saudara dan saya sebagai wanita-wanitanya Allah, kita mau jadi wanita-wanita yang berdampak, yang cakap dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Hari ini mari kita mau buka hati, kita mau siapkan hati kita. Kita minta pengurapan dari yang maha tinggi melawat kehidupan kita. Kami datang memuji-Mu.
Oh
Bagaimana kami menyesal mengiringmu, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Ajar kami menjadi setia, ajar kami terus melayanimu sampai akhir hidup kami. Inilah doa dan rindu kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Biarlah Tuhan melalui taburan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami semakin diperlengkapi untuk menjadi penerang-penerang di tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati,
Kami siap untuk dengar bahkan jadi pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Semua sehat-sehat? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan pada hari ini ya Bapa akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami ya Bapa sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan akan menjadi cahaya dan terang bagi hidup kami sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah misi bagi Kristus. Apa arti kata misi? Kata misi berasal dari bahasa Latin, artinya mengutus. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia yang gelap ini, demikianlah Yesus mengutus kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus telah mempermuliakan Bapa di surga dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa percayakan kepadanya, yaitu memberitakan Injil dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya sampai tuntas, tas di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan pekerjaan Bapanya sampai selesai. Di atas kayu salib Yesus berseru tetelestai, artinya sudah selesai. Ketika Yesus berseru tetelestai, itu bukan teriakan kekalahan, tetapi itu teriakan kemenangan. Sama seperti pelari yang mencapai garis finish dan menyelesaikannya sampai akhir dan mencapai kemenangan, dan pelari itu berteriak tetelestai. Sudahkah kita menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita sampai selesai? Sudahkah kita menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Berapa banyak perempuan yang hidup aman? Berapa banyak perempuan-perempuan yang hidup di dalam zona yang nyaman? Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan keselamatan mereka dan terbuai dengan kenikmatan hidup. Ada banyak wanita-wanita yang berkata, untuk apa aku bersaksi? Untuk apa aku pergi memberitakan Injil? Itu bukan tugas saya, tetapi itu tugas pendeta, itu tugas evangelis, itu tugas pemberita Injil, dan itu bukan adalah misi saya. Padahal Yesus telah memberikan misinya kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Sudahkah kita menyadari misi yang Tuhan percayakan kepada kita? Sudahkah kita menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Tuhan memanggil para pria dan wanita untuk menyelesaikan misinya di dalam dunia ini, untuk menuai jiwa-jiwa di dalam ladang Tuhan. Menurut riset George Barna, 95% orang Kristen tidak pernah memenangkan jiwa walau hanya satu. 85% tidak pernah bersaksi. Kurang 2% secara langsung terlibat di dalam penginjilan. 95% penginjilan dilakukan oleh hanya 5% orang Kristen. 90% penginjilan ditujukan hanya kepada orang Kristen dan bukan kepada unreached people.
Mengapa banyak wanita yang tidak menjalankan misinya Tuhan di dalam hidupnya? Saya melihat ada beberapa alasan yang diberikan. Alasan yang pertama adalah selfish atau mementingkan diri sendiri. Berapa banyak wanita yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Berapa banyak wanita yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Yang penting aku selamat, orang lain mau selamat, itu bukan urusan saya. Yang kedua, mengapa banyak wanita yang tidak menjalankan misinya Tuhan? Karena malas. Berapa banyak perempuan yang memiliki talenta yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepadanya, tetapi talenta itu tidak dipergunakan. Talenta itu hanya disimpan, dan banyak wanita-wanita yang tidak memberitakan Injil karena malas untuk bersaksi. Tetapi ada beberapa ibu-ibu yang saya kenal, mereka mempergunakan talentanya untuk bersaksi. Ada ibu yang memiliki talenta untuk masak, dan dia mempergunakan talentanya ini setiap hari Jumat dia masak untuk para pemulung, untuk anak-anak jalanan, untuk mereka yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan. Ibu ini mempergunakan talentanya, dia membagi-bagikan makanan kepada mereka. Padahal saya melihat banyak talenta yang sebenarnya kita miliki, tetapi kita tidak mempergunakannya untuk Tuhan karena kita malas. Yesus menyebut hamba yang memiliki satu talenta itu dan menyembunyikannya di bawah tanah, itu adalah hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Saya berharap ibu-ibu yang hadir pada hari ini selalu mempergunakan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang malas untuk bersaksi bagi Tuhan. Perkara yang ketiga, mengapa banyak wanita yang tidak menjalankan misinya bagi Tuhan? Karena takut. Takut nanti ditangkap polisi, takut nanti kalau memberitakan Injil dia dicap sebagai pendeta, sebagai orang rohaniawan, takut dicap sebagai orang yang saleh, dianggap sok rohani, dianggap seperti ibu pendeta. Dan ini yang menyebabkan banyak wanita-wanita yang tidak mau bersaksi dan memberitakan Injil. Hal yang keempat, karena prioritas yang salah. Kita seringkali menempatkan penginjilan pada prioritas yang terakhir. Padahal penginjilan itu adalah prioritas pertama. Penginjilan itu adalah hal yang harus yang kita lakukan. Dan itu yang merupakan prioritas utama yang wajib kita lakukan bersama. Yang kelima, karena kita berada pada comfort zone atau zona yang nyaman. Kita sudah merasa nyaman dengan kehidupan kita sudah merasa nyaman dengan pekerjaan kita sudah merasa nyaman dengan pekerjaan kita, dengan gereja kita, sehingga kita terlena untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita merasa nyaman dengan hidup kita, untuk apa kita bersusah-susah pergi untuk memberitakan Injil. Hal yang keenam, karena kita terlalu sibuk. Aduh Pak Pendeta, saya ini masih punya anak kecil. Aduh Pak Pendeta, saya nggak bisa pergi karena saya terlalu sibuk. Untuk makan aja saya tidak punya banyak waktu, apalagi untuk pergi menginjil. Kita seringkali mencari banyak alasan untuk melakukan pekerjaan Injil. Hal yang terakhir, banyak wanita yang tidak memberitakan Injil, yang tidak melakukan misinya Tuhan karena tidak tahu caranya. Saya rindu Pak Pendeta untuk memberitakan Injil. Saya rindu Ibu Gembala untuk pergi menjadi saksinya Tuhan. Tetapi saya tidak tahu caranya. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, wanita yang memiliki hatinya Tuhan adalah wanita yang memiliki hati misi. Wanita yang memiliki hati yang mau berbagi kepada sesamanya. Wanita yang mau menyatakan kasih Kristus dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia temui. Mother Teresa adalah contoh seorang wanita yang memiliki hati misi. Dia memberikan hidupnya untuk India. Dia memberitakan Injil, memberikan makan kepada orang-orang lapar, menyembuhkan orang-orang sakit dengan hati yang penuh kasih. Dan melalui pelayanannya, Mother Teresa telah memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan misi bagi Kristus? Hal yang pertama adalah kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita menjadi saksinya Tuhan. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menjadi penolong yang melanjutkan misinya di atas muka bumi ini. Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan misi Yesus di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus diutus Allah untuk menolong, mengurapi saudara, memakai hidup saudara, sehingga saudara menjadi saksi Tuhan yang hidup. Pemberitaan Injil ini bukan sekedar kemampuan kita, bukan sekedar kecakapan kita di dalam bersaksi, tetapi pemberitaan kabar baik ini terletak pada kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Tugas kita adalah bersaksi. Tugas kita adalah memberitakan Injil, dan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati orang tersebut sehingga dia mau bertobat dan membuka hatinya bagi Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kepada saudara semua keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus yang akan memberikan saudara untuk berkata-kata sesuai dengan maksud dan isi hati Tuhan. Roh Kudus yang akan mengurapi saudara sehingga saudara memiliki hati yang penuh kasih, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Selama hidupnya Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus berjalan dari kota dan Yesus berjalan dari desa. Yesus berjalan mengelilingi kota-kota dan desa-desa. Yesus berjalan menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan orang berdosa, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang lain akan melihat Kristus hidup di dalam kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Lakukanlah kebaikan kepada setiap orang. Lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar, yang membutuhkan sepiring makanan. Saudara bisa membagikan makanan kepada orang-orang yang lapar, memberikan minum kepada orang-orang yang haus. Yesus berkata, ketika engkau memberikan segelas air minum kepada hambaku, maka itu engkau sudah melakukannya untuk aku. Orang-orang sakit yang kita kunjungi pada saat ini, orang-orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, orang-orang yang lemah, dan ketika kita mendoakan mereka, maka mereka mengalami kesembuhan. Mungkin saat ini kita susah untuk mengunjungi orang-orang langsung, tetapi kita bisa mengunjungi mereka, mendoakan mereka melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui WhatsApp. Kita bisa mengunjungi orang-orang itu sekarang melalui peralatan teknologi yang modern pada saat ini. Sehingga kita bisa melayani mereka dengan penuh kasih, mendoakan mereka, menguatkan iman mereka, sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang yang mungkin saat ini sedang terluka, yang mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam kehidupan mereka, terikat dengan kuasa kegelapan. Melalui pelayanan kasih yang saudara lakukan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka akan mengalami kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, dan mengalami perjumpaan ilahi
diberkati dengan Kristus. Di saat kita melakukan untuk orang-orang yang paling hina ini, berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Sebelum murid-murid menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid berada dalam keadaan yang takut. Mereka mengunci diri mereka di dalam pintu-pintu yang tertutup karena mereka takut untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Tetapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka pergi kemana saja untuk memberitakan Injil. Mereka pergi dan memiliki keberanian untuk bersaksi. Mereka bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini juga Tuhan mengutus kita untuk kita pergi bersaksi ke Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Yerusalem artinya orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka adalah Yerusalem yang perlu kita menangkan. Pada saat suami saya bertobat, hanya satu orang saja yang diselamatkan, yaitu suami saya. Keluarga besarnya belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Yesus. Mereka terikat dengan penyembahan berhala. Tapi suami saya memiliki tekad, saya harus mendoakan mereka, saya harus menyelamatkan mereka, saya harus bersaksi kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Dan akhirnya suami saya mulai melayani satu persatu. Mamanya diselamatkan, kakaknya diselamatkan, adiknya diselamatkan. Bahkan ayahnya terakhir kali ketika berada di rumah sakit, ayahnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai hari ini seluruh keluarga besar dimenangkan untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi saksi sampai Yudea. Yudea itu berbicara tentang ruang lingkup yang lebih luas, yaitu saudara-saudara kita yang jauh, kerabat kita yang jauh, om dan tante kita, keluarga kita yang berada mungkin di luar kota, yang belum percaya kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita juga pergi menjadi saksi Tuhan bagi mereka. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke daerah saya, di daerah yang cukup jauh, ya, pertengahan, perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, ya, daerah Morowali. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk ke sana. Dan saya bertemu dengan banyak saudara-saudara saya yang belum percaya Yesus. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk memberitakan saksi Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku, banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan bagi kita. Banyak pintu-pintu yang saat ini Tuhan sediakan bagi kita untuk kita pergi melangkah memberitakan Injil. Mari kita pergunakan setiap kesempatan ini untuk kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, kita pergi ke Samaria. Pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel, tetapi Samaria juga didiami oleh orang-orang kafir. Sebab itu Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, tapi kesaksian kita menjangkau Samaria, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin mereka adalah teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita di kantor, mungkin itu adalah tetangga kita, mungkin itu adalah teman-teman kita di sekolah. Mereka belum pernah percaya kepada Yesus, mereka belum pernah mendengar Injil Yesus. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ruang lingkup yang terakhir adalah kita bersaksi sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa saudara dan saya harus pergi ke ujung bumi. Kalau Tuhan membukakan kesempatan bagi kita, puji Tuhan saudara-saudara. Tetapi bersaksi sampai ke ujung bumi artinya di mana saja dan kapan saja Tuhan memberikan saudara dan saya untuk pergi bersaksi. Lakukan itu untuk memberitakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Kalau Roh Kudus datang atas hidup kita, kalau Roh Kudus datang memenuhi hidup kita, maka Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tugas saudara dan saya adalah bersaksi, dan tugas Roh Kuduslah yang akan menginsafkan orang tersebut sehingga mereka mengenal kebenaran. Orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus. Tetapi ketika saudara dan saya bersaksi kepada mereka, maka Roh Kuduslah yang akan membukakan selubung itu. Roh Kuduslah yang akan mengingkapkan penglihatan kepada mereka, sehingga mereka mengenal cahaya terang Injil Kristus itu bercahaya dalam hidup mereka. Dan mereka akan diinsafkan tentang dosa mereka. Mereka akan diinsafkan tentang kebenaran yang memerdekakan mereka. Kalau saat ini mereka terikat dengan kuasa kegelapan, dengan penyembahan berhala, mereka diikat oleh roh-roh jahat. Pada saat Injil diberitakan, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka, sehingga mereka akan menjadi orang percaya dan mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya kita melakukan misi bagi Kristus? Yang pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita menunjukkan belas kasihan Kristus kepada yang terhilang. Matius 9 ayat 35 dan 36 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus selama hidupnya terus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga. Apa yang menggerakkan hati Yesus untuk menginjil? Apa yang menggerakkan hati Yesus untuk memberitakan Injil? Tentulah karena hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang itu digambarkan sebagai domba yang tidak bergembala, domba yang terlantar, domba yang lelah. Gembala yang agung itu yaitu Tuhan Yesus Kristus pergi mencari domba-domba yang terhilang. Gembala yang agung itu pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Gembala yang agung itu memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk menyelamatkan domba-domba yang lelah dan terlantar itu. Bahkan dia menyerahkan nyawanya kepada mereka. Yesus berjalan menuju kota Samaria untuk pergi menyelamatkan satu jiwa, yaitu seorang perempuan Samaria yang terhilang. Yesus berjalan kaki jauh ke kota Samaria untuk pergi menyelamatkan satu perempuan yang memiliki 5 suami. Tetapi perempuan yang berdosa ini telah dipakai Tuhan menjadi penginjil pertama di kota Samaria yang menyelamatkan mereka, sehingga seluruh kota Samaria mendengarkan Injil Yesus melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan mau memakai para wanita untuk menjadi saksinya Tuhan. Jangan meragukan kemampuan saudara, karena kemampuan itu bukan berasal dari dirimu, tetapi kemampuan itu berasal dari Roh Kudus. Pernahkah hati saudara iba melihat saudara-saudara kita yang berada di kolong jembatan, saudara-saudara kita yang terlantar di jalanan, saudara-saudara kita yang saat ini belum diselamatkan, dan mereka membutuhkan kasih Yesus, mereka membutuhkan jamahan Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita tunjukkan belas kasihan kita.
Mari kita tunjukkan perhatian kita kepada mereka. Mari kita mendatangi mereka dan kita memberitakan kasih Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan mereka. Kasih Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang dipenuhi dengan kasih, kita dapat menjangkau mereka bagi Injil Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan misi bagi Kristus? Yang ketiga, dengan menunjukkan perubahan hidup. Perbuatan kita ini berbicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Satu teladan jauh lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita jauh berbicara lebih hidup daripada apa yang kita ucapkan atau apa yang kita katakan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murninya dan salehnya hidup istri mereka. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak suami-suami yang belum percaya, banyak suami-suami yang belum bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa suami yang belum percaya bukan dimenangkan oleh perkataan kita, tetapi suami yang belum percaya kepada Yesus itu dimenangkan melalui kelakuan istrinya. Bagaimana mereka melihat murni dan salehnya kehidupan istri mereka. Jadi kesaksian kita harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Ada perubahan hidup yang dapat disaksikan oleh keluarga kita. Ada perubahan hidup yang dapat disaksikan oleh teman-teman kita yang belum percaya. Ada perubahan hidup yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau perubahan hidup itu belum nyata di dalam hidup kita? Sebagai istri, mari kita menunjukkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang takut akan Tuhan. Sebagai istri, mari kita tunjukkan kepada suami kita, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Sehingga banyak suami-suami yang terluka, saudara-saudara, ya, karena perbuatan istri, karena perkataan istri yang terlalu cerewet. Hari ini saudara, kita mau bertobat. Hari ini kita mau berubah. Kita minta Tuhan menjamah kita. Kita minta Tuhan merubah hati kita, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi saksi Tuhan bagi suami kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Mereka melihat terang Injil Kristus itu bersinar dalam hidup kita. Ada suatu perubahan yang nyata melalui pertobatan kita, sehingga mereka datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Saya doakan untuk setiap ibu-ibu yang hadir pada hari ini, biar setiap ibu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk bersaksi melalui kehidupan saudara. Yang pertama, bagaimana kita melakukan misi Kristus? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita menjadi saksinya Tuhan. Yang kedua, kita menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Yang ketiga, dengan menunjukkan perubahan hidup. Dan saya percaya ketika saudara melakukan ketiga hal ini, maka Tuhan akan memakai saudara menjadi saksi Tuhan yang efektif dimanapun saudara berada. Nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning.
And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money-saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Mari ibu-ibu yang terkasih, kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan yang efektif? Sudahkah kita memenangkan jiwa bagi Tuhan? Kalau hari ini kita belum pernah memenangkan jiwa walaupun hanya satu,
Mari kita datang dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Biar Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi kita semua untuk menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Pakailah setiap ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar ibu-ibu ini Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Biar ibu-ibu ini menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Seluruh keluarga mereka Tuhan menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Biar seluruh hidup ibu-ibu ini menjadi saksi-Mu ya Bapa. Melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka. Mereka diurapi Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ada perubahan hidup yang nyata yang dapat disaksikan oleh orang banyak, bagaimana Kristus mengubahkan hidup mereka, bagaimana Kristus berkarya dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjalankan misi Kristus di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.